Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dinda Wendari, NIM 19 12 11 618 dari kelas 2C Prodi S1 Keperawatan akan mereview tentang anatomi fisiologi sistem pernapasan atau respirasi. Organ pernapasan. Respirasi adalah suatu peristiwa ketika tubuh kekurangan oksigen atau O2 dan O2 yang berada di luar tubuh dihirup atau inspirasi melalui organ pernapasan. Sistem respirasi berperan untuk menukar udara ke permukaan dalam paru. Udara masuk dan menetap dalam sistem pernapasan dan masuk dalam pernapasan otot. Guna pernafasan, yang pertama mengambil O2 dari luar masuk ke dalam tubuh, beredar dalam darah. Yang kedua, mengeluarkan CO2 yang terjadi dari sisa-sisa hasil pembakaran dibawa oleh darah yang berasal dari sel atau jaringan. Yang ketiga, untuk melindungi sistem permukaan dari kekurangan cairan dan mengatur suhu tubuh. Yang keempat, melindungi pernapasan dari jaringan lain terhadap serangan patogenetik. Yang kelima, untuk pembentukan komunikasi seperti berbicara, bernyanyi, berteriak, dan menghasilkan suara. Organ-organ pernapasan: 1 hidung, 2 faring, 3 laring, 4 trakea, 5 bronkus, 6 pulmo. 1 hidung merupakan organ tubuh yang berfungsi sebagai alat pernapasan dan indera penciuman. 2 faring merupakan suatu saluran otot selaput kedudukannya tegak lurus antara basis krani dan vertebrae cervicalis 4. Yang ketiga, laring merupakan jalinan tulang rawan yang dilengkapi dengan otot, membran, jaringan ikat, dan ligamen. 4 trakea adalah tabung berbentuk pipa seperti huruf C yang dibentuk oleh tulang rawan yang disempurnakan oleh selaput yang terletak di antara vertebrae cervicalis 4 sampai ke tepi bawah. Yang kelima, bronkus merupakan lanjutan dari trakea. Yang keenam, pulmo adalah salah satu organ sistem pernapasan yang berada di dalam kantong yang dibentuk pleura parietalis dan pleura visceralis. Kedua paru sangat lunak, elastis, dan berada dalam rongga torak. Fisiologi pernafasan. Mekanisme pernafasan. Paru dan dinding adalah struktur yang elastis. Dalam keadaan normal, terdapat lapisan cairan tipis antara paru dan dinding dada. Pada waktu menarik napas dalam, otot berkontraksi, tetapi pengeluaran pernapasan dalam proses pasif. Aktivitas bernapas merupakan dasar yang meliputi gerak tulang rusuk sewaktu bernapas dalam. Inspirasi adalah proses aktif kontraksi otot-otot inspirasi yang menaikkan volume intratoraks selama bernapas. Tenaga tekanan intrapleura kira-kira 2,5 mmHg atau relatif terhadap atmosfer. Pada saat inspirasi, pengaliran udara ke rongga pleura dan paru-paru berhenti sebentar ketika tekanan dalam paru bersamaan bergerak mengelilingi atmosfer. Ekspirasi. Pernafasan tenang bersifat pasif, tidak ada otot-otot yang menurunkan volume untuk toraks berkontraksi. Permulaan ekspirasi, kontraksi ini menimbulkan kerja yang menahan kekuatan recoil dan melambatkan ekspirasi. Inspirasi yang kuat berusaha mengurangi tekanan intrapleura sampai serendah 30 mmHg. Ini menimbulkan pengembangan paru dengan derajat yang lebih besar. Volume respirasi per menit.
Volume respirasi per menit adalah jumlah total udara baru yang masuk ke dalam saluran pernafasan setiap menit, sama dengan volume tidal kecepatan respirasi. Rata-rata volume respirasi per menit sekitar 6 liter atau per menit. Kecepatan respirasi kadang-kadang mencapai 40-50 kali per menit. Dan volume tidal dapat menjadi sama besar dengan kapasitas vital, kira-kira 4.600 ml. Pengaturan pernafasan. Pernapasan spontan ditimbulkan oleh rangsangan ritmis neuron motoris yang mempersarafi otot pernapasan otak. Rangsangan ini secara keseluruhan bergantung pada impuls-impuls saraf. Pernapasan berhenti bila medula spinalis dipotong melintang di atas nervus phrenicus. Sekian, terima kasih. Kalau ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.